Tok 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 tok. Selamat siang Ibu Novi. Sedang sibukkah? Siang Bu Angel, ada yang bisa saya bantu? Kira-kira kalau saya mau ngobrol mengganggu tidak ya Bu Novi? Oh tidak, ini saya sedang istirahat setelah ngajar. Nah, kira-kira mau ngobrol di mana nih enaknya? Kalau di gazebo gimana Bu Novi? Oke, yuk kita ke gazebo yuk. Yuk Bu Kitik, Novi. kitik, kitik, kitik. Ya, ya Bu Angel, mau ngobrol apa nih? Jadi begini Bu, saya tuh mau cerita. Ada siswa saya nih Bu yang bernama Muhammad Ulinuha, kita panggil Ulin gitu aja ya Bu ya. Ya, Pembelajaran saya itu dia itu mesti mengantuk, tidur, lemes, nggak bersemangat itu intinya. ya. Terus dari cerita sekilas Bu Angel tadi, percakapan kita nanti ini Bu Angel yang harapkan apa ya? Jujur nih ya Bu ya, kalau yang pertama sih saya mau konfirmasi dulu nih Bu, Bu Novi kan sebagai pengampu di kelas itu juga merasakan hal yang sama enggak gitu. Terus yang kedua, kalau bisa saya tuh mau membantu si Ulin ini, gimana saya tuh membantu dia biar dia tuh tambah semangat di pembelajaran gitu Bu. Oh iya iya. Iya betul. Saya ngajar di kelas Ulin juga. Jadi gini, apa ya? Memang iya Ulin kadang tidur di jam saya. Nah itu kira-kira Bu Angel coba bisa ceritakan dulu nggak prosesnya mungkin si Ulin itu seperti apa? Kalau di jam saya iya dia kadang tidur gitu. Gini Bu, saya kan kebetulan ya, saya tuh mengajar di jam 7.08, itu kan setelah istirahat ya Bu ya. Jam 7.08 itu setelah istirahat masuk kelas, dia itu semenit, 2 menit ya, beberapa menit itu masih segar Bu, masih bisa lah untuk pembelajaran. Lalu lama-lama dia diam terus tidur. Saya coba minta tolong temannya untuk membangunkan, dia bangun, nanti tidur Tidur lagi. Saya lagi. juga berusaha membangunkan gitu, tidur lagi. Terus sebelumnya tuh saya juga pernah Bu cerita sama guru lain nih. Dia itu mengajar jam 1-2. Bu guru tersebut juga menyampaikan di pembelajaran pagi pun Ulin ini juga lemes, kayak ngantuk begitu Bu. Jadi nggak hanya siang, dari pagi pun juga sama. Oh gitu ya. Nah, Bu Angel pernah nggak menanyakan alasan Ulin bertindak seperti itu? Kira-kira alasannya apa gitu? Pernah nggak? Iya Bu, di sela-sela pembelajaran sambil saya membangunkan Ulin gitu tuh Bu, kadang tuh saya tanya sama dia, ya sekilas saja sih. Kamu kok ngantuk terus kenapa sih? Apa tadi malam kurang tidur atau gimana gitu kan Bu? Terus dia jawab, ya memang dia tuh kurang tidur, dia tuh baru bisa tidur kalau menjelang pagi. Waduh, Saya tanya kan, iya Bu, iya saya iya. tanya kenapa kok menjelang pagi? Ternyata dia itu main game dan dia itu Oh, mesti harus standby di chattingannya. Dia itu punya bisnis apa-apa gitu loh Bu. Dia itu harus standby terus di chattingannya sampai hampir pagi itu Bu. Baru dia bisa tidur. oh gitu. Jadi karena game sama chattingan yang katanya bisnis itu tadi ya dia ya. Nah, terus Iya Bu. gini Bu Angel, apakah Bu Angel itu sudah pernah terpikirkan kira-kira dengan kondisi Ulin yang seperti itu, apa yang akan Bu Angel lakukan? Ya, saya sih sedikit ya, Bu, ya. Sedikit saya itu pernah terpikir sih, Bu. Yang pertama, saya kan udah mencoba membangunkan Ulin di kelas ya dengan bantuan teman-temannya, saya sendiri di kelas, tapi ternyata belum bisa maksimal. Kemudian ini saya terfikirkan bagaimana kalau saya itu memanggil Ulin untuk pendampingan individu gitu. Jadi nanti saya tuh pengen menggali lebih dalam gimana sih ceritanya dia itu melakukan apa yang sebenarnya dia lakukan setiap malam itu, dia main game apa, kenapa kok bisa sampai pagi hari, terus bisnis apa sih yang dia itu Iya iya, heeh. senang. Ya, sampai saya tuh juga mau tanya prioritas dalam
pikirannya itu apa. Dia itu kan Iya. sebagai siswa ya, Bu, ya, anak Iya, heeh. sekolah. Prioritasnya itu apakah bisnis itu atau masihkah terpikirkan dia itu masih anak sekolah harus belajar gitu, Bu. Iya. Terus yang berikutnya apabila sudah mengetahui semua, kalau memang sangat dibutuhkan ini saya mau komunikasi Iya. dengan orang tua. Jadi saya tuh mau tahu orang tua itu apakah mengetahui kondisi Ulin ini yang Mhm. setiap malam begadang itu. Kalau tidak tahu, bagaimana kehidupan di rumahnya, bagaimana dia singgungan dengan lingkungannya, dengan Iya. lingkungan bermainnya gitu, Bu. Itu yang terpikirkan sih, Bu, baru Iya. itu, Bu. Ya, oke. Itu sudah rinci sekali Bu Angel, luar biasa. Kemudian tindakan Bu Angel yang bisa menunjang perubahan sikap Ulin ini, apalagi kira-kira bisa diceritakan tidak? Kira-kira ada tidak? Yang menunjang ya, Bu, ya, sekiranya gini, kemarin ketika awal tahun itu kan saya pernah dengan teman-teman satu kelasnya membuat kesepakatan kelas ya, salah satunya berisi tentang, menjalani atau di kelas itu bagaimana yang baik, yang menyenangkan, harus semua pekerjaan dikerjakan dan sebagainya. Dan itu mungkin saya ingatkan kembali ke Ulin, jadi mengingatkan kembali kesepakatan yang pernah kita buat biar dia itu, oh iya dulu kan udah pernah ada kesepakatan, dia harus tahu pertanggungjawabannya gimana, konsekuensinya gimana, begitu Ibu. Iya, betul. Bagus, luar biasa sekali Bu. Kita ingatkan kesepakatan kelas ya, mungkin bisa membantu Ulin untuk kembali ke jalurnya dia lagi. Nah, selanjutnya Bu Angel, kira-kira langkah pertama yang akan Bu Angel lakukan sesegera mungkin kira-kira apa? Langkah pertama saya ya, Bu, tadi kan saya sudah mengingatkan itu yang di kelas, terus kemudian langkah pertamanya saya ingin memanggil Ulin untuk pendampingan individu ini, Bu, kalau bisa, sesegera mungkin gitu, Bu. Oke, oke. Nah, sesegera mungkin ini kira-kira timeline waktunya kira-kira Bu, bisa tidak? Kapan gitu? Oh ya, ini kan masih libur sekolah ya, Bu, ya. Minggu Heeh. depan itu sudah mulai pembelajaran masuk sekolah. Sekiranya kalau langsung hari pertama kan kaget ya, Iya. Bu, mesti syok anaknya. Mungkin 2 atau 3 hari setelah, masuk sekolah, jadinya dia punya waktu untuk bersosialisasi dengan temannya dulu, kemudian saya pelan-pelan minta dia untuk, datang mungkin Iya. di ruangan yang bersifat pribadi, biar itu leluasa untuk bercerita, begitu, Bu. Oke, ya, oke. Bagus sekali rencana yang Bu Angel kemukakan, cerita yang Bu Angel berikan ke saya, kemudian ada beberapa kegiatan atau langkah-langkah dari Bu Angel. Nah, sepertinya kita ngobrol ini sudah cukup lama ya ini ya. Nah, dari percakapan ini tadi Bu Angel, hal apa yang Bu Angel dapatkan? Ya, alhamdulillah Bu, saya tuh agak lega gitu bisa bercerita, itu yang pertama. Kemudian, saya sudah sedikit banyak ini menyampaikan rencana saya untuk, perbaikan tindakan dari siswa saya Ulin ini, yaitu untuk pendampingan individu, berkomunikasi dengan orang tua, dan mengingatkan kesepakatan kelas. Ya, semoga sesegera mungkinlah itu Iya. bisa terlaksana, Ibu. Oke, ya semoga hasilnya juga sesuai yang Bu Angel harapkan ya. Nah, Amin, saya amin. akan menunggu cerita Bu Angel selanjutnya. Semoga ini nanti rencananya terlaksana dengan baik, nggih. Ya, Bu. Nggih. Baik, Bu, nanti apabila saya sudah melaksanakan ini, kemudian nanti saya bisa ya, Bu, minta tolong kita ngobrol-ngobrol lagi gitu? Bisa, boleh. Heeh. Iya. Kemungkinan nanti kan ada banyak tantangan, ada banyak hal yang nanti di perjalanan saya untuk, rencana tidak lanjut saya ini, mengaplikasikan ini. Begitu kalau nanti, bisa ngobrol ini kan lebih lega lagi begitu Ya, ya, Bu, ya? betul. Iya. Heeh. Iya, Oke. gitu Ibu, terima kasih sekali. Ini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, Ibu. Oke, enggak apa-apa.
Sudah makan siang belum? Yuk kita makan dulu. Kalau belum, Oh, belum juga Bu. Ayo Bu, kita yuk. makan siang. Ya, Ya, ya. oke, ya. Oke.